Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga masih dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Saidah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang bisnis Good Yogurt, masalah yang ada di dalamnya. Kita kupas tuntas. Yuk disimak videonya. Tahukah kalian, tren gaya hidup sehat mulai mewabah di Indonesia. Menerapkan gaya hidup sehat menjadi hal yang paling penting untuk meningkatkan kebugaran tubuh manusia. Aktivitas yang dilakukan manusia akan lebih mudah jika ditunjang dengan kesehatan yang baik. Pada dasarnya, penerapan gaya hidup sehat dalam kehidupan manusia mencakup hal seperti olahraga, makanan, minuman, serta nutrisi yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup. Karenanya, pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta kurangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh merupakan salah satu faktor risiko kesehatan global yang paling utama. Meski gaya hidup sehat sudah mulai menjadi tren, namun saat ini masih banyak masyarakat yang tidak menganggap gaya hidup sehat itu sebagai suatu hal yang penting. Fenomena tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa proporsi aktivitas fisik kurang pada penduduk berusia di atas 10 tahun meningkat sebanyak 33,5% dari populasi usia tersebut, yang dimana menunjukkan peningkatan daripada tahun 2013 dengan proporsi 26,1%. Aktivitas fisik kurang yang dimaksud itu adalah gaya hidup sehat sedentari yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak melibatkan banyak aktivitas fisik atau bahkan tidak melakukan gerak. Di kalangan masyarakat yang gaya hidupnya sudah mengarah pada gaya hidup yang modern, cenderung mengurangi aktivitas fisik, ditambah dengan pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur, yang dapat menyebabkan masyarakat mencari solusi alternatif yang tepat untuk menjaga diri dari ancaman yang dapat membahayakan kesehatannya. Gaya hidup sehat
sudah banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, pada umumnya sebagai suatu solusi alternatif yang dapat menjaga tubuh mereka agar tetap sehat, bugar, dan prima untuk kesibukan aktivitas yang mereka jalani. Semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah melakukan kegiatan olahraga, menjaga pola makannya, salah satunya dengan konsumsi makanan dan minuman yang penuh dengan nutrisi untuk menunjang gaya hidup sehatnya. Dengan demikian, salah satu subsektor industri pengolahan yang dapat menunjang gaya hidup sehat masyarakat Indonesia adalah sektor industri makanan dan minuman. Sektor industri tersebut mempunyai peranan dalam keanekaragaman pangan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan terhadap pola konsumsi yang cenderung mengarah pada makanan dan minuman yang sehat, cepat saji, dan harga terjangkau. Kondisi tersebut dapat dilihat dari besarnya pengeluaran rata-rata per kapita makanan dan minuman di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Bahwa pengeluaran dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,22%. Dan dari 2017 ke 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 0,09%. Nah, hal ini dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahunnya, yang dapat menyebabkan subsektor industri pengolahan makanan dan minuman akan semakin berkembang. Produk minuman pada perkembangannya dapat diproduksi dari berbagai macam bahan baku. Salah satunya susu. Tren permintaan susu nasional diperkirakan akan terus meningkat. Kebutuhan susu nasional terus naik lantaran pertumbuhan populasi dan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pemenuhan gizi dan khususnya protein hewani. Dapat dilihat bahwa kebutuhan susu di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang disebabkan oleh peningkatan yang terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan pasar dalam konsumsi susu yang kaya akan protein hewani serta produk-produk susu olahan. Menurut Kementerian Pertanian, di masa ini konsumsi susu menjadi sangat penting untuk peningkatan imunitas tubuh, yang dimana merupakan salah satu cara untuk meminimalisir potensi terserangnya penyakit. Susu merupakan komponen bahan pangan yang sangat sesuai bagi pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Rahman, akibat dari pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme tersebut, maka susu termasuk suatu bahan pangan hasil ternak yang mudah rusak apabila tidak diberikan penanganan yang baik. Salah satunya penanganan susu yang baik adalah dengan cara diolah. Salah satu penanganan susu yang baik adalah dengan cara pengolahan. Dapat dikatakan pola hidup masyarakat yang mulai menyadari pentingnya kesehatan yang menyebabkan produk pangan fungsional seperti yogurt diminati di masyarakat, khususnya kalangan dewasa, remaja, sampai anak-anak.
Dari fenomena yang dijabarkan, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Nah, dengan begitu, Good Yogurt mencoba mengambil peluang yang ada yang direalisasikan dengan menciptakan suatu usaha mandiri dengan berwirausaha yang dapat menghasilkan suatu produk yang dapat berdaya saing tinggi untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat menuju gaya hidup yang sehat. Good Yogurt sendiri memiliki filosofi nama, yang artinya ingin memberikan suatu harapan yang baik. Baik meliputi kualitas produk, baik dalam hal penjualan, baik dalam hal memberikan manfaat terbaik bagi tubuh, serta baik bagi produsen maupun konsumennya. Good Yogurt berdiri sejak bulan November 2019 yang beralamat di Jalan Kosambi, Kota Bandung. Good Yogurt ini berdiri sejak bulan November 2019 yang beralamat di Jalan Kosambi, Kota Bandung. Good Yogurt menciptakan berbagai jenis produk yogurt dengan menggunakan konsep healthy and delicious drink, yang dimana melakukan pengolahan susu sapi yang diperoleh dari peternak berkualitas tinggi, menjadikan produk yogurt ini tanpa bahan pengawet, tanpa tambahan pangan lainnya, karena Good Yogurt merupakan produk homemade yang meliputi yogurt drink, yogurt stick, dan bubur yogurt dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam proses produksinya. Dan tidak lupa menambahkan taburan-taburan jelly bergerilya di dalamnya. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa faktor permasalahan yang dialami oleh Good Yogurt, sehingga mengakibatkan belum efektif dan efisiennya dalam pelaksanaan bisnisnya. Permasalahannya, di mana bisnis ini belum memiliki sistem serta model bisnis yang jelas, sehingga masih keliru terhadap perencanaan dalam menentukan segmen pasar, target pasar, positioning produk, yang mengakibatkan sistem pemasaran yang dijalankan belum mencapai keadaan yang optimal, dikarenakan kurangnya konsistensi penggunaan media sosial dan pemilihan konten yang harus diposting. Selain dari permasalahan internal, Good Yogurt juga memiliki permasalahan dari faktor eksternalnya yang berkaitan dengan kompetitor yang memang sudah lebih lama terjun di dunia industri yogurt, dan perubahan-perubahan tren sosial maupun budaya yang terjadi. Hal tersebut yang dapat mendasari perusahaan agar mempunyai strategi dalam pengembangan usaha dengan cara memetakan model bisnis perusahaannya. Dengan begitu, Good Yogurt memerlukan konsep bisnis yang tepat untuk perusahaannya dalam mengembangkan aktivitas bisnisnya. Salah satunya, konsep yang digunakan adalah model bisnis kanvas atau BMC, di mana merupakan salah satu pendekatan model bisnis yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Alexander Osterwald pada tahun 2010. Yang dimana menggambarkan aktivitas bisnis ke dalam 9 elemen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai layak atau tidaknya, diterima atau tidaknya strategi bisnis yang digunakan oleh Good Yogurt, sehingga proses analisis serta penerapan BMC tersebut merupakan tahap yang penting dalam penentuan strategi di masa mendatang. Sehingga, berdasarkan 9 elemen bisnis model kanvas yang dinilai relevan dengan permasalahan berdasarkan masalah yang berkaitan dengan sistem atau model bisnis yang belum jelas, sistem pemasaran yang belum efektif, dan pengembangan usaha yang belum mencapai keadaan yang optimal adalah value proposition dan customer relationship.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Bye, sampai jumpa di lain video.